Cerita horor viral, jutaan penonton. Pendaki hilang di gunung, 3 hari terjebak alam lain. Raka adalah mahasiswa pecinta alam. Cukup berpengalaman mendaki gunung. Ia sering jadi ketua rombongan karena dianggap tegas dan bisa menjaga teman-temannya. Kali ini ia mengajak 4 sahabat dekatnya. Bima si pendiam tapi berani, Lani yang ceria, Putra si penghibur kelompok, dan Adit yang paling muda. Mereka merencanakan pendakian saat libur panjang. Jalurnya tak terlalu ekstrim, tapi terkenal angker. Warga desa sudah memperingatkan, kalau mendaki, jangan ugal-ugalan. Ingat, gunung ini banyak penghuninya. Namun Raka hanya tersenyum, menganggap itu sekadar mitos. Sore itu, mereka mulai naik. Langkah terasa ringan, obrolan bercampur tawa. Bahkan Lani sempat merekam vlog kecil-kecilan. Namun, seiring matahari tenggelam, suasana berubah. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Udara jadi sangat dingin. Dan tiba-tiba hutan sunyi. Tidak ada serangga, tidak ada suara burung, hanya desau angin yang terdengar berat. Pertanda aneh di jalur. Sekitar pukul 7 malam, mereka melewati jalur sempit dengan pohon-pohon tua di kiri kanan. Adit yang berjalan di belakang berhenti mendadak. Kalian dengar nggak? Ada suara gamelan. Semua terdiam. Samar-samar memang terdengar bunyi kendang dan saron dari jauh. Seperti ada pesta di balik kabut. Padahal mereka tahu, di jalur itu tak ada perkampungan. Putra mencoba bercanda untuk mengurangi ketegangan. Wah, mungkin ada hajatan makhluk halus. Tapi justru candaannya membuat suasana makin mencekam. Lani mencubit lengannya. Jangan sembarangan ngomong, Put. Hilangnya Raka. Raka tetap berjalan paling depan. Ia seolah tidak mendengar peringatan teman-temannya. Senter di tangannya melambai cepat. Langkahnya makin jauh. Rah, jangan buru-buru, teriak Bima. Namun, cahaya senter Raka tiba-tiba hilang. Mereka berlari mengejar, tapi jalur kosong. Tidak ada suara, tidak ada jejak, hanya kabut tebal menutup pandangan. Mereka panik. Adit berteriak histeris. Lani mulai menangis. Sementara Bima mencoba menenangkan. Tenang, kita cari dia. Jangan, bisa. Mereka berputar di jalur itu selama berjam-jam. Anehnya, meski sudah bolak-balik, tidak ada tanda keberadaan Raka. Raka di alam lain. Raka sendiri merasa masih berjalan di jalur yang sama. Tapi, tiba-tiba, pohon-pohon berubah menjadi sangat tinggi. Akar-akar besar melintang seperti ular raksasa. Udara dipenuhi kabut pekat yang bercampur bau bunga melati menyengat. Ia melihat sebuah batu besar berlumut di tengah jalur. Di atas batu itu duduk seorang perempuan berambut panjang, mengenakan kebaya putih lusuh. Wajahnya samar, tapi matanya tajam menatap. Perempuan itu berbisik pelan. Suaranya bergema aneh. 3 hari di sini, kau akan tahu siapa dirimu. Raka ketakutan. Ia mencoba berdoa, tapi setiap kali melafalkan ayat, perempuan itu semakin dekat. Seakan wajahnya menempel di depan mata. Hari pertama di alam gaib, Raka berusaha kabur. Ia berlari sejauh mungkin, tapi selalu kembali ke batu besar itu. Malam terasa panjang. Bulan terlihat aneh berwarna merah pucat. Suara gamelan tak berhenti. Semakin keras, kadang bercampur tawa perempuan. Ia merasa diperhatikan. Dari balik kabut, sosok-sosok bayangan berdiri, tinggi, kurus, tubuhnya hitam seperti arang. Mata merah menyala. Mereka tidak bergerak, hanya mengawasi. Hari kedua, ritual misterius. Di hari kedua, Raka melihat bayangan pendaki lain lewat. Ia berteriak, "Tolong, aku di sini." Tapi tak ada yang menoleh. Ia bahkan mencoba menyentuh salah satu, namun tubuhnya menembus seperti asap. Kemudian, di sekitar batu besar, muncul belasan sosok berpakaian adat Jawa. Mereka duduk melingkar, menabuh gamelan. Di tengah lingkaran, perempuan berkebaya putih menari, pelan, dengan gerakan kaku. Kepalanya menunduk.
Raka gemetar. Ia merasa sedang dipaksa menyaksikan sebuah ritual kuno. Hari ketiga, puncak teror. Hari ketiga, tubuh Raka lemas. Ia sudah pasrah. Sosok-sosok penari semakin dekat, mengelilinginya. Suara gamelan memekakan telinga. Perempuan berkebaya putih menatapnya. Kali ini jelas. Wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya tersenyum menyeramkan. 3 hari di sini. Setelah itu, kau akan kembali. Tapi ingat, aku akan selalu ikut. Raka pingsan. Pencarian tim SAR. Sementara itu, di dunia nyata, tim SAR bersama warga terus menyisir jalur. Mereka menemukan jejak kaki Raka yang berhenti di batu besar. Seorang kakek warga desa berkata serius, "Kalau hilang di sini, biasanya masuk ke alam gaib. Tunggu 3 hari, kalau rezekinya masih ada, dia akan kembali." Teman-temannya hampir putus asa. Lani tidak berhenti menangis, sementara Adit menolak makan. Terus menatap jalur itu, berharap Raka muncul. Kembalinya Raka, hari ketiga. Menjelang sore tiba-tiba, terdengar suara lirih. Bima, Lani, semua menoleh di jalur yang sama, tepat di depan batu besar. Raka duduk terkulai, tubuhnya kotor, wajah pucat, matanya kosong. Ia hanya menggumam. 3 hari, tim SAR segera mengevakuasi. Namun yang membuat bulu kuduk merinding, lokasi itu sudah disisir puluhan kali. Tapi baru kali itu Raka terlihat. Setelah turun gunung, Raka dirawat. Secara fisik ia baik-baik saja, hanya lemas. Namun secara mental, ia berubah. Ia sering terbangun tengah malam, berkeringat, lalu berkata mendengar gamelan di telinganya. Beberapa kali, ia juga melihat perempuan berkebaya putih itu berdiri di sudut kamarnya, hanya menatap tanpa bicara. Ia akhirnya berhenti mendaki, menutup diri dari dunia luar. Bahkan teman-temannya mengaku, kadang ketika mengunjungi rumah Raka, mereka mencium bau melati sangat kuat, padahal tidak ada bunga di sekitar misteri yang tak pernah terjawab. Apakah Raka benar-benar masuk ke alam gaib atau hanya halusinasi? Karena tersesat, tidak ada yang bisa menjawab. Tapi semua percaya, gunung menyimpan rahasia yang tak bisa dijelaskan logika. Kisah ini menjadi viral di kalangan pendaki. Banyak yang merinding sekaligus penasaran. Ada yang percaya, ada yang meragukan. Namun, satu hal yang pasti, gunung bukan tempat bermain. Pesan moral, gunung adalah rumah makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Jangan sombong, jangan meremehkan pantangan, dan jangan pernah mendaki hanya untuk mencari sensasi. Karena kita melanggar, mungkin bukan hanya tersesat, tapi benar-benar hilang di dunia lain.